Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Tentunya kalian harus selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Samsuri akan presentasikan, ajarkan sebuah materi baru, yaitu tentang polinomial. Pada materi ini nanti yang kita bahas ada beberapa hal. Yang pertama mengenai pengertian polinomial, kemudian penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial, dan juga nanti kalau waktunya cukup kita akan pelajari tentang kesamaan polinomial. Baik anak-anak, untuk yang pertama yaitu tentang pengertian polinomial. Polinomial ini bisa disebut juga suku banyak, yaitu merupakan suatu bentuk aljabar yang terdiri dari atas beberapa suku dan memuat satu variabel yang berpangkat bulat positif. Dan perlu diketahui bahwa pangkat tertinggi dari variabel pada suatu polinomial itu disebut sebagai derajat polinomial tersebut. Nah, mengenai bentuk umumnya, polinomial berderajat n dengan variabel x dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu a n x pangkat n plus a n min 1 x pangkat n min 1 dan seterusnya, seperti yang ada pada slide itu. Dan n ini apa? N ini adalah bilangan bulat positif. Juga an sendiri itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang an min 1, an min 2 dan seterusnya sampai a1 itu merupakan bilangan real yang disebut sebagai koefisien atau angka koefisien. Jadi yang an 1 dan seterusnya adalah angka koefisien. Sedangkan A0 ini merupakan bilangan real dan disebut suku tetap atau konstanta, istilah konstanta. Nah, nanti lebih jelasnya kita lihat contohnya, coba seperti ini. Nah, ini ada beberapa contoh yang merupakan polinomial atau bukan. Contohnya ini, x pangkat 3 plus sepertiga x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1. Nah, ini merupakan polinomial yang berderajat 3. Kenapa kok berderajat 3? Tadi derajat dari polinomial itu ditentukan oleh pangkat tertinggi dari variabel pada polinomial tersebut. Nah, pangkat tertingginya itu adalah ini pada x pangkat 3. Oh, berarti polinomial ini berderajat 3. Nah, contoh berikutnya, 3x kuadrat min 2 per x plus 4x plus 8. Nah, ini bukan polinomial. Kenapa? Karena x-nya ini 2 per x. 2 per x itu kalau disederhanakan itu jadi 2x pangkat min 1. Nah, akibatnya apa? X-nya itu pangkatnya tidak positif, jadi pangkatnya negatif, maka ini bukan termasuk polinomial. Nah, berikutnya contoh yang lain lagi. Ini juga ada 4x pangkat 3 plus 2x akar x min x. Nah, ini juga bukan polinomial. Kenapa? Karena ini ada akar x, sehingga pangkatnya tidak positif atau tidak bulat. Pangkatnya kalau akar x berarti pangkat setengah, berarti bukan itu. Ya, ini. Baik, selanjutnya. Nah, ini
Ini nanti silahkan dipelajari apa namanya. Ini latihan soalnya ya. Contohnya ini misalnya ya, ini nanti ada latihan soalnya ya, dan seterusnya. Baik ya, ini kita lewati dulu. Seperti ini contohnya, coba kita bahas biar enak. Bentuk aljabar berikut merupakan polinomial, benar atau salah ya. Ya ini ada sin pi per 2. Sin pi per 2 itu pi per 2 itu kan 90. Sin 90 itu adalah 1. Berarti inti sebetulnya polinomial ini tertulis x pangkat 3 min 2x kuadrat kali 1. Berarti tetap 2x kuadrat min 2x plus 2. Oh, berarti ini adalah termasuk polinomial. Kemudian bentuk aljabar berikut merupakan polinomial atau bukan? Nah, kita lihat. Nah, ini ada cos 3x. Nah, ini bukan positif. Ya. Maka ini juga bukan polinomial. Bentuk aljabar berikut merupakan polinomial atau bukan? Nah, ini x per 2. Nggak masalah. Ini bisa kita tulis jadi setengah x. Setengah x, jadi pangkat variabelnya tetap positif dan bulat. Nah, maka ini juga polinomial, jadi benar. Bentuk aljabar berikut merupakan polinomial atau bukan? Nah, kita lihat, oh ini tadi 1/4 per x, x-nya berarti x pangkat min 1, berarti bukan. Nah, sekarang tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Penjumlahan dan pengurangan polinomial dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku sejenisnya, yaitu suku-suku yang mempunyai variabel berpangkat sama. Perkalian, kalau perkalian dua polinomial dilakukan menggunakan sifat distributif. Nanti kita bisa bicarakan. Nah, contohnya aja. Nah, contohnya tentang penjumlahan polinomial. Diketahui polinomial fx sama dengan x kuadrat min 5x dan dx sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x plus 6. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Tanyakan adalah penjumlahan dari fx dan dx. Maka bisa dijelaskan seperti ini. Fx plus dx. Nah, sekarang kita masukkan fx-nya. Fx-nya di sini adalah x kuadrat min 5x ditambah dx, berarti ditambah x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x plus 6. Nah, berarti kita kelompokkan. Berarti ini kita kelompokkan. Berarti x pangkat 3. Nah, makanya sama dengan x pangkat 3 plus 1 plus 2 dari mana? Ini x kuadratnya kan ada 1 ya, ini juga ada sama tulisnya ada 2, berarti 1 plus 2 x kuadrat. Kemudian plus min 5 min 4. Min 5 min 4 dari mana? Oh, ini ada yang untuk variabel x. Oh, ada min 5 min 4 x plus 6. Jadi kalau disederhanakan x pangkat 3 plus 3x kuadrat 1 plus 2 kan 3 min 9, min 5 min 4 min 9x plus 6. Ayo kita lanjut. Nah, kalau pengurangan, tadi penjumlahan. Kalau pengurangan, misalnya ini contoh soalnya. Diketahui polinomial fx sama dengan x kuadrat min 5x, sama dengan tadi. Dan f dx sama dengan x pangkat 3 min plus 2x kuadrat min 4x plus 6. Nah, pengurangan polinomial fx sama dengan x kuadrat min 5x oleh dx sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x plus 6 adalah, berarti kan fx dikurangi dx. Jadi fx min dx itu sama dengan x kuadrat min 5x dikurangi dx-nya x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x plus 6, seperti ini.
Nah, kalau kita buka kurungnya jadinya kalau dikurangi ini min X pangkat 3 plus 1 min 2 ya, 1 min 2 X kuadrat plus min 5 min 4 X terus dikurangi min 6. Kalau disederhanakan jadinya min X pangkat 3 1 min 2 berarti min X kuadrat min plus jadi plus ini berarti min X min 6. Nah, lanjut. Perkalian polinomial berarti kan mengalihkan setiap angka koefisiennya. Jadi misalnya ini ada fx sama dengan x kuadrat min 5x dan gx sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x plus 6. Perkalian dari fx dan gx adalah sebagai berikut. Nah, berarti kan fungsi fx ini dikalikan gx. Makanya fx-nya tadi dimasukkan dulu x kuadrat min 5x kali gx-nya x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x plus 6. Nah, sekarang berarti kita pakai distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Jadi x kuadrat ini kita ambil, kita kalikan x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x plus 6. Min 5x juga begitu, dikalikan x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x plus 6. Nah, setelah kita kalikan x kuadrat kali x pangkat 3 berarti x pangkat 5. X kuadrat kali 2x kuadrat berarti 2x pangkat 4. X kuadrat kali min 4x berarti jadi min 4x pangkat 3. X kuadrat kali 6 berarti 6x kuadrat. Begitu juga ini min 5x kali x pangkat 3 berarti min 5x pangkat 4. Min 5x kali 2x kuadrat berarti min 10x pangkat 3. Min 5x kali min 4x berarti plus min kali min kan plus 20x kuadrat. Min 5x kali 6 berarti min 30x. Nah, baru kita gabungkan. Jadi x pangkat 5 plus dalam kurung 2 min 5 x pangkat 4 plus dalam kurung min 4 min 10 x pangkat 3 plus 6 plus dalam kurung 6 plus 20 x pangkat 2 min 30x. Yang paling sederhana akhirnya jadi fx kali gx adalah x sama dengan x pangkat 5 min 3 x pangkat 4 min 14 x pangkat 3 plus 26 x kuadrat min 30x. Mudah ya. Nah, ini untuk uji kompetensi 1. Silakan kalian kerjakan soal-soalnya ada di situ dan bisa juga mengerjakan uji kompetensi yang ada di buku siswa matematika peminatan kelas 11 semester 2. Saya rasa itu dulu. Selamat belajar. Mudah-mudahan apa penjelasan ini kalian bisa pahami dan bisa dimengerti. Tolong dipelajari dan dipahami materinya dan juga kerjakan soal-soalnya sebagai latihan dan pemantapan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.